tepat pukul 7.40, peserta kita sudah 101, alhamdulillah. Saya mohon konfirmasi dari Bapak Kepala Sekolah, apakah kita sudah boleh mulai atau kita masih menunggu, Bapak? 5 menit lagi ya. Baik, kami menunggu. Ini ada 130-an nanti peserta yang hadir. Siap, Bapak, siap. Terima kasih. Bapak Ibu boleh bikin kopi dulu, boleh Bapak Ibu, silakan. Sambil menunggu lumayan 5 menit ya. Tapi jangan masak, nanti ketinggalan ya. Sekitar 119 orang, mudah-mudahan nanti ketika kita berjalan masih bertambah. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 33 Kota Bekasi, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 33 Bekasi, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi ujian Satuan Pendidikan di SMP Negeri 33 Kota Bekasi. Kami mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah berkenan memenuhi undangan kami untuk ikut dalam acara sosialisasi ini melalui aplikasi Zoom. Ada 2 mata acara utama. Yang pertama adalah sosialisasi ujian Satuan Pendidikan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Hajah Erlin Herlina MPD. Dan yang kedua adalah informasi umum dan mengenai kegiatan akhir tahun di SMP 33 Kota Bekasi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka acara ini mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut ke acara kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, kami mohon kepada yang baru bergabung, sekali lagi ketika bergabung langsung dimatikan mikrofonnya, dan jangan khawatir, nanti di akhir acara saya akan membuka forum tanya jawab komunikasi 2 arah yang akan nanti dipandu langsung oleh Bapak Petrus Sabun Mehen selaku Humas SMP Negeri 33 Kota Bekasi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 33 Kota Bekasi. Kepada yang terhormat Bapak Paidi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Komite SMP Negeri 33 Kota Bekasi, Bapak Suwarno, dan yang terhormat Bapak Ibu para wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 33 Kota Bekasi, dan saya hormati pula para wali kelas yang hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu orang tua siswa SMP Negeri 33 Kota Bekasi, khususnya kelas 9. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini Jumat malam Sabtu tanggal 25 Maret 2022 kita mengadakan pertemuan adaptasi supaya saling mengenal. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang sudah tahu kepala sekolahnya. Saya memperkenalkan diri, namanya Paidi, cukup 5 huruf Pak, dari Jawa ya. Adalah saya sebagai kepala sekolah menyampaikan ide-ide dari siswa maupun dari para wali kelas 9, khususnya 91 sampai 98, yang endingnya kegiatan pembelajaran untuk ujian sekolah yang dilaksanakan nanti tanggal 11 sampai tanggal 19
April 2023. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, termasuk orang tua siswa, termasuk warga sekolah, termasuk putra-putri siswa SMP 33. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ujian tatap muka nanti berjalan lancar, tidak ada kendala sesuatu apapun. Hari ini sebetulnya berkumpul, pertama tujuannya silaturahmi, walaupun kita tatap muka jarak jauh, sudah saling mengenal, barangkali Bapak Ibu perjalanan, saya kilap tidak naruh itu karena tidak bisa mengabalkan satu persatu. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini, saya perlu sampaikan, pertama ini adalah pertemuan antara orang tua siswa kelas 91 sampai 98 adalah untuk mufakat membicarakan hal-hal yang dilaksanakan sekolah maupun yang diunek-unekan pada putra-putri ibu, khususnya kelas 9. Itu info-info yang diminta siswa, itu kayaknya kayak misalnya kayak perpisahan gitu loh. Makanya di sini itu nanti sudah dipandu, Pak Bekti sebagai pembawa acara adalah wakil kesiswaan, Ibu Haji Elin adalah sebagai kurikulum, Pak Petrus sebagai humas. Landasan di sekolah di sini adalah 3, termasuk sarana prasarana. Yang keempat adalah Bapak Komite dengan hadir ini sambil menguatkan, sambil menjelaskan kalau ada informasi yang kurang berkenan, cepat tanggap karena komite adalah mitra sekolah dan warga sekolah, terutama termasuk pada orang tua siswa yang di kelas 9 pada khususnya, termasuk penguatan dalam program yang akan dilaksanakan bebarengan antara siswa dengan sekolah. Unek-unek itu seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa menyangga setelah nanti pembawa acara melemparkan kelanjutan berjenjang setelah ujian sekolah selesai, itu tanggal 19 April tahun 2022. Mungkin itu aja yang perlu kita sampaikan, para Bapak Ibu, termasuk orang tua siswa, wakil kepala sekolah, komite sekolah, kita duduk bareng. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini membawa berkah dan kita selalu sehat, dipanjangkan umurnya. Mungkin itu saja kurang lebihnya dari saya. Sambutan saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan sambutannya. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyimak sambutan yang kedua, yaitu dari Bapak Ketua Komite SMP Negeri 33 Kota Bekasi. Kepada yang terhormat Bapak Suwarno, kami persilahkan Pak. Halo Pak. Ya, halo. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 33 Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Petrus, Pak Haji Andawan, serta Pak Bukti yang saya hormati. Sehat Pak semua? Alhamdulillah Pak. Ya, terima kasih, termasuk Dewan Guru maupun Wali Murid, Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Saya selaku komite atau mewakili dari Bapak Ibu Wali Murid, perkenankanlah saya pertama mohon maaf menjelang bulan puasa ini apabila saya ada kekilapan yang kurang pas di hati Bapak Ibu, saya mohon dibukakan pintu maaf. Kemudian alhamdulillah dalam hal ini pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu serta anak-anak kita. Semoga kita semua dijauhkan dari segala penyakit yang disebut corona dan lain sebagainya,
mudah-mudahan dalam pembelajaran atau ujian nanti anak-anak kita bisa lulus 100%. Itu yang kita harapkan, Pak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah serta Dewan Guru maupun TU di SMP 33. Kemudian di luar kan pernah berkembang. Kalau ujian, kalau belum vaksin nggak boleh ngikuti ujian, itu jangan sampai ada yang begitu, Pak. Itu yang kita sampaikan dari orang tua, dan kita untuk wali murid mohon putra-putrinya juga diarahkan untuk vaksin yang belum vaksin. Itu yang kita harapkan supaya kita semua selaku orang tua bisa mengikuti pelajaran tatap muka 100%. Itu yang kita harapkan. Kemudian nanti apabila ujian tidak ada hambatan, yang kita harapkan itu. Saya rasa tidak perlu saya panjang lebar, kita sampaikan. Selamat kepada Bapak Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam situasi sekarang yang masih pandemik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwarno, sehat-sehat selalu ya. Kangen juga biasanya kita rapat di ruangan aula bareng-bareng ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa segera bertemu lagi di kondisi yang tidak virtual seperti ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dua sambutan malam hari ini, yaitu dari Bapak Kepala Sekolah dan dari Bapak Ketua Komite sudah kita simak, dan kita akan segera lanjutkan acara kita malam ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 58 menit. Pemateri pertama malam hari ini yaitu Ibu Hajah Erlina MPD akan menyampaikan tentang apa sajakah yang berkaitan dengan ujian satuan pendidikan. Kalau dulu namanya ujian sekolah, sekarang namanya ujian satuan pendidikan. Itu juga ya. Bagaimana bentuknya di SMP 33 dan apa saja yang harus dilakukan nanti akan disampaikan oleh Ibu Haji Elin. Oleh sebab itu, kepada Ibu Haji Elin kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bekti. Suara saya nih mendelap atau gimana Pak? Bagus. Oh jelas, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Paidi SPD MM selaku Kepala SMP Negeri 33 Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Suwarno selaku Ketua Komite SMP Negeri 33 Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Wakil, Bapak Ibu Wali kelas 9, Bapak Ibu pengajar kelas 9, dan yang terkhusus Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan. Semoga kita tetap ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu keimanan kita, ketakwaan kita, khususnya kesehatan kita, semoga kita tetap sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri teladannya. Semoga kita bisa istiqomah di jalan yang telah beliau berikan kepada kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya di sini akan menyampaikan tentang ujian satuan pendidikan atau USP tahun pelajaran 2021-2022 SMP Negeri 33 Kota Bekasi. Yang akan dibahas saat ini adalah yang pertama, pelaksanaan ujian satuan pendidikan atau USP, yang kedua tentang kelulusan, dan yang ketiga agenda kegiatan USP,
Yang keempat, hal-hal yang harus diperhatikan dan harus dipersiapkan oleh orang tua siswa. Untuk ujian satuan pendidikan atau USP terdiri atas 2, ujian aspek pengetahuan dan ujian aspek keterampilan atau dengan istilah KI 3 dan KI 4. Ujian satuan pendidikan untuk aspek pengetahuan bisa berupa ujian tulis online. Jadi kita akan melaksanakan ujian tulis secara online atau secara daring. Jadi kita akan melaksanakannya di sekolah, di dalam ruangan, ya, dengan pengawas ruangan 1 orang. Dalam satu kelas akan diisi oleh siswa sebanyak 20 siswa. Ya, jadi insya Allah kita pelaksanaan untuk ujian sekolah secara online, tetapi tempatnya ada di kelas, ya, dengan ada pengawasan. Untuk waktu pelaksanaannya, ujian utama ini pada tanggal 11, 12, 13, 14. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian karena Jumat libur, maka kita nyambung ke hari Senin berikutnya, yaitu pada tanggal 18 dan tanggal 19. Nah, ini waktunya adalah pukul 7.30 sampai pukul 12. Jadi ini data-data ini nanti Bapak Ibu mendengarkan saja, ya, nanti akan kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu wali kelasnya, jadi sehingga Bapak Ibu bisa memahami atau mengetahui waktu-waktu yang harus Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Kemudian saya sampaikan juga di sini jadwal USP aspek pengetahuan. Tanggal 11 April 2022 yaitu hari Senin pada jam 7.30 sampai 9.30, jadi 120 menit atau 2 jam ya untuk satu pelajaran. Pada jam pertama ini adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian jam 10 sampai jam 12 bahasa Indonesia. Berikutnya hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 7.30 sampai 9.30 matematika. Yang keduanya pukul 10 sampai pukul 12 PPKN. Hari Rabu tanggal 13 April 2022 pada pukul 7.30 sampai 9.30 adalah pelajaran IPA. Jam keduanya pukul 10 sampai pukul 12 adalah pelajaran bahasa Inggris. Untuk hari Kamis 14 April 2022, jam pertamanya adalah IPS, jam keduanya adalah seni budaya. Senin tanggal 18 April 2022, jam pertama adalah bahasa Sunda, jam keduanya adalah PJOK. Dan yang terakhir hari Selasa tanggal 19 April 2022 hanya satu mata pelajaran yaitu informatika. Itu jadwal untuk aspek pengetahuan ujian satuan pendidikan ya. Kemudian untuk ujian aspek keterampilan di sini akan dilaksanakan dan sedang dilaksanakan ya, sedang berlangsung, jadi belum selesai. Ini terintegrasi dengan jam pelajaran. Jadi pelaksanaannya ini sampai tanggal 8 April 2022. Jadi kami di sini sedang melangsungkan penilaian keterampilan. Bentuk ujian setiap mata pelajaran berbeda-beda sesuai dengan materi uji. Bisa berupa tugas proyek, bisa berupa praktek, bisa juga berupa tugas membuat produk dan sebagainya. Jadi tergantung dari guru-gurunya ya. Daftar mata uji keterampilan di sini semua
mata pelajaran diujikan. Ya, yang pertama pendidikan agama Islam, mata ujiannya adalah hafalan juz ke-30. Bila anak bisa menghafal 10 surat maka mendapatkan KKM gitu ya. Tapi kalau lebih dari itu berarti nilainya lebih tinggi lagi. Jadi hafalan juz ke-30. Untuk pendidikan agama Kristen, materi ujiannya adalah hafalan doa Bapa Kami, hukum Taurat, pengakuan iman dan Rasul, renungan singkat. Pendidikan agama Hindu dilaksanakan di tempat ibadah masing-masing karena ini tidak terlalu banyak siswanya. Jadi kami kerjasama dengan ya, jadi ibadahnya ada di tempat ibadah masing-masing. Untuk PKN, materi ujiannya adalah tugas video tentang perjuangan mempertahankan NKRI, bahasa Indonesia, menulis teks pidato, matematika, membuat produk alat peraga untuk IPA, praktek pembuatan yogur, IPS, proyek pembuatan film, bahasa Inggris, speaking, cara membuat yogur, berkolaborasi dengan pelajaran IPA. Seni budaya, membuat lukisan sambung, PJOK, shooting, shooting, dan passing dalam permainan bola besar. Bahasa Sunda, produk membuat poster layanan masyarakat. Informatika, membuat program sederhana dengan bahasa pemrograman. Nah, demikian Bapak Ibu daftar mata ujian bidang keterampilan. Nah, untuk kelulusan, Bapak Ibu juga perlu ketahui apa saja kriteria agar siswa itu bisa lulus. Siswa dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan SMP Negeri 33 Kota Bekasi setelah 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan memiliki nilai rapot semester 1 sampai 6. Yang kedua, memperoleh nilai sikap minimal baik. Alhamdulillah, terima kasih pada Ibu Emi mengikuti ujian satuan pendidikan ya. Kemudian nilai US mencapai batas KKM, kehadiran minimal 85%, dibuktikan dengan persentase kehadiran tanpa memperhitungkan ketidakhadiran karena sakit atau alasan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, berdasarkan rapat Dewan Guru. Untuk nilai kelulusan atau nilai akhir, yang pertama, KKM nilai akhir, siswa harus memiliki nilai 70 untuk setiap mata pelajaran. Penghitungan nilai akhir atau NA 70% rata-rata rapot semester 1 sampai 5 ditambah dengan 30% nilai ujian satuan pendidikan. Dengan nilai USP 50%, nilai USP pengetahuan ditambah dengan 50% nilai USP keterampilan. Nah, ini nilai-nilai yang harus dicapai oleh siswa jika ingin lulus, begitu Bapak Ibu ya penghitungannya ya. Nah, baik, sekarang saya sampaikan kegiatan USP yang sedang berjalan ini. Yang pertama, pengecekan data peserta ujian. Di sini alhamdulillah sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, penghitungan
nilai rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5 sudah dilaksanakan. Yang ketiga, pelaksanaan USP keterampilan sedang berlangsung. Sosialisasi USP ke warga sekolah, ke siswa, ke orang tua siswa sedang berlangsung. Yang kelima, pendalaman materi. Di sini kami akan melaksanakan pada tanggal 28 Maret sampai tanggal 1 April 2022. Tahap akhir USP keterampilan yaitu pada tanggal 4 sampai 8 April 2022. Kemudian kami akan adakan doa bersama yaitu pada tanggal 8 April tahun 2022. Pelaksanaan USP pengetahuan yang utama adalah pada tanggal 11 sampai 19 April 2022. Sedangkan susulannya akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 April 2022. Jadi sehari setelah pelaksanaan USP utama. Kemudian pengolahan nilai USP dan nilai akhir akan kami laksanakan pada tanggal 22 sampai 25 April 2022. Kemudian pengolahan nilai akhir akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 29 April 2022. Pengolahan nilai rapot semester 6 sampai dengan tanggal 29 April 2022. Pemeriksaan dokumen syarat kelulusan pada tanggal 27 Mei 2022. Pengumuman kelulusan pada tanggal 3 atau 4 Juni 2022. Kemudian apalagi hal-hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sebagai orang tua siswa. Yang pertama yang berkaitan dengan peserta ya, data peserta didik ya. Jadi putra-putri Bapak Ibu tolong diperhatikan ya. Barangkali ada ketidaksesuaian data terutama ijazah ya, nama siswa di SD dengan data lain atau umpamanya akte dan sebagainya, mohon diperhatikan, dicek lagi ya, supaya ada kesesuaian nama siswa, nama orang tua dan seterusnya antara di SD dengan di SMP. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan rapot siswa, mohon kerjasamanya orang tua jika ada rapot yang belum lengkap. Ya, belum lengkap termasuk fotonya. Jadi rapotnya harus berfoto ya, harus ada fotonya. Kalau masih kosong tolong dilengkapi. Yang ketiga, yang berkaitan dengan nilai rapot semester 6, dimohon orang tua siswa memantau putra-putrinya dalam menyelesaikan tagihan tugas yang terdapat dalam rapot PTS yang sudah dibagikan. Dan memastikan pada tanggal 8 April 2022 semua tagihan tugas sudah diserahkan ke guru masing-masing. Keempat, berkaitan dengan USP keterampilan yang sedang berlangsung, dimohon orang tua siswa memantau apakah putra-putrinya dalam menyelesaikan ujian dan memastikan pada tanggal 8 April 2022 semua mata ujian sudah diselesaikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan USP pengetahuan. Jika mengalami kendala dengan perangkat atau kuota, dipersilahkan melaporkan kepada wali kelas. Jadi nanti apabila bermasalah dengan kuota, maka nanti putra-putrinya akan ditempatkan di laboratorium yang khusus ada komputernya dan juga ada wifi-nya. Jadi Bapak Ibu
silakan sampaikan kepada wali kelasnya atau dilaporkan supaya bisa didata gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya mohon ya memantau putra-putrinya di dalam belajar, mempersiapkan diri untuk menghadapi USP ini, dan juga membantu ya putra-putrinya agar menjaga kesehatannya, jangan banyak main, jangan banyak begadang ya. Semoga yang menjadi cita-cita kita semua, baik cita-cita anak-anak kita, guru-guru, dan juga Bapak Ibu bisa tercapai, ya, bisa tergabul dan memiliki nilai yang baik sehingga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan kita terakhir barangkali berdoa semoga dalam melaksanakan USP ini kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ujian ini bisa sukses sebagaimana yang kita harapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Elin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP Negeri 33 Kota Bekasi sudah menyampaikan secara rinci mengenai kegiatan ujian satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan ujian sekolah kalau dulu. Ada beberapa poin yang ingin saya tegaskan bahwa kegiatan ujian sekolah kita pada tahun ini menggunakan teknik online dan offline. Online-nya, ujiannya online, Bapak Ibu melalui handphone atau boleh Bapak Ibu putra-putrinya kalau mau bawa laptop, yang penting bisa ada jaringan, mau tethering ke HP atau pakai modem, silakan. Yang kedua, tempatnya dilaksanakan di sekolah dengan pengawasan seperti ujian biasa. Jadi, kenapa demikian? Karena kita ingin memberikan bantuan semaksimal mungkin kepada siswa. Jadi siswa ada di sekolah, berada di kelas, satu kelas 20-20 dengan pengawas, tapi ujiannya tidak pakai kertas. Ujiannya menggunakan gadget, menggunakan laptop, dan ujiannya online seperti yang sudah anak-anak kita laksanakan pada program PJJ. Dan yang berikutnya untuk materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Haja Elin tadi, Bapak Ibu kalau nggak sempat nulis, tidak usah khawatir, nanti tim kurikulum dari SMP Negeri 33 akan membuat resume dan jadwal US yang tadi sudah disampaikan itu akan di-share melalui Bapak Ibu wali kelas. Jadi Bapak Ibu orang tua siswa nanti akan mendapatkan khususnya jadwal melalui Bapak Ibu wali kelas. Barangkali demikian inti yang disampaikan oleh Ibu Haja Elin, dan kita akan selanjutkan kepada pemateri yang kedua. Untuk tanya jawab nanti kita sekaligus ya, tidak satu-satu. Jadi setelah Pak Petrus nanti baru kita buka forum tanya jawab. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang masuk ke materi yang kedua mengenai informasi umum tentang SMP 33 dan kegiatan akhir tahun siswa kelas 9 SMP Negeri 33 Kota Bekasi yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 33 Kota Bekasi, Bapak Petrus Sabon Mehen. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Pak Pet. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ketua Komite SMP 33 yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Wali kelas 9, dan Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 9 yang saya muliakan. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul walaupun secara virtual untuk mendengarkan sosialisasi ujian satuan pendidikan
yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 33 Kota Bekasi. Nah, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini mungkin adalah rencana kegiatan selama 1 tahun pelajaran ya kemarin. Cuma kita sudah sampai di penghujung ya, yaitu sudah berada di bulan Maret ya. Nah, kegiatan yang ada di bulan Maret itu seperti sama-sama kita ketahui dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Maret kemarin itu adalah pelaksanaan PTS ya. Dan hasilnya sudah Bapak Ibu terima tadi siang. Mungkin ada rasa gembira, ada juga yang rasa kecewa dengan nilai-nilai yang mungkin tertulis atau tercetak di kertas ya. Karena itu memang nilai yang dicetak oleh putra-putri Bapak dan Ibu sendiri ya. Nah, mudah-mudahan dalam sisa-sisa waktu ini nilai-nilai yang mungkin belum tuntas atau yang belum terselesaikan bisa diselesaikan sehingga tidak mempengaruhi nilai semester 6 seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Haji Elin selaku kurikulum tadi ya, bahwa nanti nilai semester 6 itu adalah perhitungan dari 70% nilai harian selama semester genap ini ditambah 30% nilai PTS ya. Nah, mohon putra-putrinya untuk didorong hadir di sekolah ya. Jadi tidak ada alasan lagi yang PJJ. Jadi kalau sudah PTM 100% berarti tidak ada lagi PJJ. Alhamdulillah. Akan ada pemberitahuan resmi dari sekolah. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak dan Ibu. Nah, mungkin ini biar Bapak dan Ibu nanti tidak bingung ya. Antara seperti yang mungkin tadi disampaikan oleh Ibu kurikulum tadi ya, mengenai kriteria kelulusan tadi ya. Nah, kriteria kelulusan tadi yang diambil untuk SMP Negeri 33 itu adalah 70% dan 30% ya. Nah, 70% itu diambil dari rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5 ya. Jadi rapot dari kelas 7 sampai kelas 9 semester 1. Nah, ini rata-ratanya ini ya. Nah, ini rata-ratanya ini adalah untuk nilai pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi dirata-ratakan dari semester 1 sampai semester 5 ini diambil 70% ya. Kemudian 30%-nya lagi ini diambil dari nilai ujian satuan pendidikan yang akan dilaksanakan ujian tulisnya pada tanggal 11 sampai tanggal 19 April mendatang ya. Dan nilai ujian satuan pendidikan ini merupakan gabungan dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, katakan misalnya untuk matematika misalnya ya, kalau nilai pengetahuannya itu adalah misalnya 60 dan nilai keterampilan 80, maka nanti nilai akhirnya itu adalah 60 ditambah 80 dibagi 2, jadi nilainya menjadi 70. Nah, 70 ini, nilai 70 ini nanti yang diambil 30%-nya ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan ya. Misalnya nih, Abel Zakaria Panjaitan. Nah, ini nilai rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5 itu 73 ya. Jadi rata-rata rapot dari semester 1 sampai 5, kelas 7 sampai kelas 9 semester 1 itu dirata-ratakan mendapat nilai 73 ya. Nah, kemudian nanti misalnya nilai ujian satuan pendidikannya 50. Nah, maka nanti dia akan mendapat nilai akhirnya adalah ini 66 ya. Nah, tapi tadi dikatakan bahwa apa? Anak dikatakan lulus jika apa? Nilainya mencapai apa? Minimal 70. Nah, artinya kalau nilai akhirnya 66, anak ini dinyatakan tidak lulus. Nah, contoh lain misalnya ini Dona nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5 itu adalah 75. Kemudian ini nilai sekolahnya nanti 60 ya. Nah, 60 ini adalah gabungan dari
nilai pengetahuan dan nilai keterampilan tadi ya. Nah, maka 70% dari 75 ditambah 30% dari 60 ini menghasilkan 71. Nah, kalau 71 ini berarti apa? Ini lebih dari 70, berarti Dona dinyatakan lulus. Nah, kalau Agus misalnya, Agus kalau dengan nilai ini, rata-rata rapotnya 72. Kemudian nilai ujian sekolahnya adalah 60. Maka nanti nilai akhir yang didapat adalah 68. Nah, kalau 68 masih di bawah kriteria, yaitu kriteria kelulusan dengan nilai batas terendahnya yang tadi adalah 70. Kalau 68 berarti dinyatakan tidak lulus ya. Nah, ini contoh-contoh perhitungan ya, supaya Bapak dan Ibu, apa sih 70-30? Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian untuk pendalaman materi ya. Nah, pendalaman materi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pendalaman materi untuk kelas 9 itu akan dilaksanakan tanggal 28 besok ya. Tanggal 28 besok sampai menjelang pelaksanaan ujian satuan pendidikan. Dan pelaksanaan pendalaman ini ya, itu dilaksanakan pada jam KBM ya. Nah, kita bersyukur bahwa kita bisa masuk 100% ya. Kita bisa masuk 100%. Ya. Nah, sehingga putra-putri kita bisa mengikuti semuanya dari sekolah. Ya. Jadi tidak ada yang dari rumah. Semuanya mengikutinya di sekolah. Jadi tidak ada alasan lagi, oh anak saya mau memilih PJJ. Nah, karena tadi sudah saya katakan ya, sesuai dengan surat edaran tadi, sudah diperbolehkan untuk 100% ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk PJJ. Nah, mungkin begitu saja informasi tambahan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan baik. Dan nanti kalau ada sesi tanya jawab, kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, alhamdulillah Pak Idrus. Ya, terima kasih sudah menyampaikan informasi tambahan dan banyak hal yang memang sangat penting untuk diketahui Bapak Ibu. Salah satunya bahwa mulai minggu besok itu seluruh siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 sudah masuk 100%. Apalagi untuk kelas 9 akan diadakan program pemantapan materi yang insya Allah dijadwalkan minggu depan kalau tidak salah. Betul ya Pak Pete? Iya, betul. Minggu depan. Jadi mohon kerjasama Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 agar bisa hadir dalam kegiatan-kegiatan di akhir tahun ini. Seperti Bapak Ibu tadi lihat di dalam perolehan nilai, bahwa nilai USP, kita sederhanakan bahasanya, nilai ujian tulis ya, dan nilai ujian praktek, ya, biar gampang dipahami, itu tadi ada di kolom yang tengah yang Pak Petrus terangkan. Itu sangat mempengaruhi ketika nilai ujian sekolah itu naik, maka perolehan hasil akhirnya itu, ini coba kita lihat. Ini Bapak Ibu mohon diperhatikan. Kita ambil contoh, siswa yang pertama dia 73, tapi nilai USP-nya 50. Walaupun rata-rata rapotnya besar, 73, tapi karena nilai USP. Nah, saya garis bawahi USP itu adalah salah satunya adalah ujian tulis dan ujian praktek yang sekarang sedang dilaksanakan. Maka nilai akhirnya itu akan sangat kecil. Oleh sebab itu kami mohon kerjasamanya. Nah, ini coba di siswa yang kedua, ketika USP-nya besar, nilai rata-rata rapotnya besar, maka nilai akhirnya akan cukup besar dan siswa akan lulus. Oleh sebab itu kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dukungannya, memberi support kepada siswa bahwa ujian yang akan dilaksanakan nanti di sekolah menggunakan online itu bukan ujian main-main. Karena Bapak Ibu bisa melihat sendiri, nilai USP itu sangat berpengaruh sekali kepada nilai akhir. Oleh sebab itu,
siswa harap dibantu oleh Bapak Ibu. Kalau kami di sekolah sudah jelas, kami punya program pemantapan, Bapak Ibu wali kelas juga ngebawelin, bangunin, belajar segala macam. Nah, kami mohon juga Bapak Ibu orang tua siswa di rumah, walaupun kami yakin Bapak Ibu juga pasti ngebawelin, nyuruh anak belajar dan sebagainya, tapi untuk menghadapi ujian sekolah ini atau ujian satuan pendidikan ini, mohon ditingkatkan kembali intensitasnya untuk memantau putra-putri kita belajar agar nilai ujian satuan pendidikannya itu besar. Kalau nilai ujian satuan pendidikannya besar, maka harapannya untuk nilai kelulusan juga akan besar. Demikian Bapak Ibu. Nah, ini juga kriteria kelulusan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Haji Elin. Bapak Ibu boleh di screenshot silahkan, biar Bapak Ibu tahu. Tidak usah di screenshot boleh. Ya, ada 6 poin di sini kriteria kelulusan. Bapak itu boleh terangkan lagi atau sudah? Sudah. Oh ya. Nanti di-share aja Pak yang di kelas. Kita mendengarkan aja dulu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian informasi dari dua narasumber kami, dari kurikulum dan dari humas. Selanjutnya kami akan segera membuka forum tanya jawab untuk sesi pertama 3 penanya. Kami persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya, sebutkan nama Bapak dan siswanya siapa, kelas berapa. Saya Baik. Madia Pak. Bapak, mohon maaf itu namanya tidak ada Pak. Itu saya nggak bisa coding di komputer, jadi saya sebutkan aja. Saya Madia, wali dari Andre Ananda kelas 97. Oke. Papanya Andre ya, saya sebutnya biar gampang ya, papanya Andre ya. Boleh. Baik, papanya Andre lebih dahulu, jadi Bapak Ibu setelah papanya Andre nanti boleh yang mau penanya kedua, penanya ketiga. Kita satu-satu biar dicatat pertanyaan sebagainya oleh Ibu Haji Elin dan Pak Petrus. Kami persilakan papanya Andre. Baik, terima kasih yang disampaikan, waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konten saya ke parameter nilai akhirnya Pak ya, untuk kelulusan ya. Itu berarti either masalah rapot yang tadi pagi kita terima pun ini coba kita bahas. Karena ini bagian dari effort kita menuju semester genap di rapotnya nanti. Gitu ya. Yang penting pertama ingin sampaikan, di situ ada nilai harian, di situ ada PTS. Itu perlu saya tanya dulu, untuk nilai harian kalau ditulis coret begitu, artinya tidak ada ujian harian atau atas anak didik tidak mengikuti ujian, itu satu hal. Karena ini nanti nilai akan diperhitungkan dengan PTS menjadi nilai akhir di raport tadi. Yang kedua, itu masalah presentasi kehadiran, bagian juga dari effort menentukan lulus tidaknya. Nah, sekarang dalam kolom presentasi kehadiran di situ tertera angka tidak full 100%, bisa ada 80, ada 88, misalkan begitu ya. Sementara korelasinya ke dalam kolom bawah ada ketidakhadiran, di situ tidak ada sakit, tidak ada izin. Artinya anak ini hadir mengikuti terus semua mata kuliah. Yang ingin saya klarifikasi adalah apakah anak pernah tidak mengikuti sehingga presentasi kehadirannya menjadi berkurang tidak 100%. Karena ini mempengaruhi nilai. Oke. Terus yang ketiga Pak, soal tadi disampaikan 70% dan 30%. 70% itu adalah nilai 1 sampai 5, yang perlu kita clear adalah nilai rata-rata itu dihitung dari mata pelajaran apa, dengan cara bagaimana. Apakah ada mata pelajaran tertentu atau semua mata pelajaran, ataukah semua mata pelajaran pengetahuan plus keterampilan dibagi sekian. Secara teknis mohon bisa kita diberitahu. Kalau perlu sekolah sudah punya summary, karena 1 sampai 5 ini sebetulnya sekolah sudah ada data, sehingga nilai rata-rata 1 sampai 5 kita sudah tahu. Jadi kita tinggal kejar effort yang 30%-nya.
30% adalah hasil ujian kan, ujian dan praktek. Praktek dengan yang tulis Tulis. besok Pak. Betul Pak ya. Nah, itu yang kita akan kejar supaya bisa mendapatkan maksimal. Tapi ada nggak? Oke. Terus atas KKM yang tidak terpenuhi di dalam tengah semester, itu apa yang harus dilakukan oleh anak didik untuk bisa memenuhi KKM ini? Mohon diulang Pak pertanyaan yang nomor 4. Sebelumnya Ibu Neni mohon dimatikan mikrofonnya. Ya, terima kasih. Ya, betul. Sudah tadi. Nah, ya. Nyala lagi. Oke, Bapaknya Andre nomor 4 kurang jelas tadi. Nomor 4, oke. Ada dari nilai harian, dari nilai PTS gitu ya, ada KKM sebagai pembanding. Jika ada yang tidak terpenuhi, baik dari nilai harian maupun dari PTS, apa yang harus dilakukan oleh anak didik? Baik. Supaya bisa memperbaharui nilai ini menuju rapot sebenarnya di semester genap. Baik. Jadi 4 poin itu aja Pak yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya kita follow kebijakan sekolah aja. Baik. Terima kasih Bapaknya Andre. Ya, pertanyaannya 4 poin dan cukup hampir mewakili mungkin ya. Oleh sebab itu, Pak Petrus silakan dijawab dulu pertanyaan pertama. Siapa tahu nanti ketika proses menjawab itu Bapak Ibu orang tua bisa dapat lebih kejelasan lagi. Ujian kamu ini, ujian akhir ini, akhir pendidikan ini. Ibu mamanya Salwa ya, mamanya Salwa tolong matikan dulu mikrofonnya. Nah, alhamdulillah. Baik, pertanyaan pertama dari Bapaknya Andre kita akan jawab dulu 4 poin, Pak Petrus atau Bu Haji Elin, monggo siapa yang mau jawab? Ya, baik, terima kasih Pak Bakti. Baik. Ya, jadi untuk terima kasih Bapak Andre yang sudah memberikan pertanyaan. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti jawaban kami bisa memperjelas apa yang mungkin tadi kurang jelas di dalam penjelasan kami di dalam Zoom tadi. Nah, yang pertama untuk nilai semester 6, nah nilai semester 6. Nah tadi pada saat penjelasan dari Ibu kurikulum tadi, nah sudah dikatakan bahwa nilai semester 6 itu perhitungannya adalah 70% nilai harian ditambah 50% 70% nilai harian ditambah 30% nilai PTS ya. Nah, jadi sebenarnya proses perhitungannya tadi hampir sama ya, Mbak, dengan perhitungan kelulusan tadi. Nah, kemudian untuk nilai semester 6 ini, ya, nilai harian itu sendiri Pak ya, mungkin tadi pada saat menerima laporan PTS tadi, nah mungkin ada yang nilainya masih kosong ya. Betul. Nah, ada yang nilai masih kosong. Nah, sehingga nanti mungkin rata-ratanya kecil ya dibandingkan dengan teman-temannya yang lain yang mungkin hadirannya sampai 100% ya. Nah, jadi tingkat hadiran yang dilaporkan oleh masing-masing guru mata pelajaran itu pun berpengaruh terhadap nilai ya. Nah, tapi kami dari pihak sekolah itu masih memberikan waktu untuk perbaikan ya, selama tadi seperti dikatakan oleh Ibu kurikulum tadi bahwa tanggal 8 April nanti itu sudah finish ya, sudah finish. Jadi sudah tidak ada lagi perbaikan nilai. Nah setelah mendapatkan hasil PTS tadi, nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti kembali ke putra putrinya bertanya, ini kenapa nilai kamu kurang? Nah mungkin nilai kamu kurang ini mungkin ada tugas-tugas yang mungkin kamu belum selesaikan, nah, ataupun mungkin belum mengikuti ulangan harian ya gitu. Karena nilai harian itu sebenarnya merupakan gabungan dari nilai-nilai tugas dan ulangan harian itu sendiri ya, nah, penilaian harian ya. Jadi diambil rata-rata tugasnya itu 50% ditambah 50% nilai ulangan hariannya, digabung jadi nilai harian itu ya. Nah mungkin ada yang mungkin nilai hariannya ada 1, ada juga yang mungkin nilai hariannya ada 2 ya. Nah, gitu. Kalau mungkin tadi strip itu mungkin berarti dia tidak melakukan
belum sempat melakukan penilaian harian yang kedua. Nah, intinya bahwa nilai harian itu diperoleh dari rata-rata tugas, rata-rata tugas 50% ditambah 50% nilai ulangan hariannya itu sendiri ya. Nah, itu didapat nilai hariannya. Nah, nanti rata-rata nilai harian ini diambil 70% ya. Nah, 70% kemudian ditambah 30% nilai PTS ya. Nah, jadi saya kembali ke perhitungan tadi ya. Nah, contoh perhitungan tadi ini sama sebenarnya. Ini kan ini sama ya. Nah, ini kan kalau ini untuk perhitungan nanti nilai di ijazah ya. Nah, sama kalau misalnya ini. Nah, contohnya misalnya ini dia rata-rata halo. Iya. Kalau ada file ini di share script. Konten saya yang kosong itu artinya tidak ada. Gimana? Yang kosong script itu tidak ada ujian atau memang anaknya tidak mengikuti ujian, itu yang perlu saya tahu. Karena itu jadi rata-rata nanti 70%. Kalau perhitungannya sudah disampaikan tadi Pak. Oh iya. Verifikasi yang seperti jadi pertanyaan tentang yang ujian itu gini Pak Bet, maksudnya mungkin di Putra Bapak Andre ini ada titik yang kosong. Saya paham Pak begini. Nah, jadi, mungkin nilai kecil itu bisa tadi ya Pak. Misalnya dia ada 5 tugas ya, ada 5 tugas. Nah, tapi dia hanya mengerjakan 3 tugas. Nah, 3 tugas itu tetap dibagi 5, bukan dibagi 3. Jadi untuk menyelesaikannya dia hanya mengumpulkan 3, tetap dibagi 5, jumlahnya dibagi 5, bukan dibagi 3. Menyelesaikannya harus tugas itu dilaksanakan dulu gitu ya Pak. Iya. Betul. Nah, jadi itu rata-rata tugasnya itu kan nanti diambil 50%. Kemudian apakah dia mengikuti ulangan harian, penilaian harian enggak gitu. Nah, kalau dia tidak mengikuti penilaian harian, berarti muncul nilai NH di situ bisa aja rata-rata tugas dibagi 2, karena nilai harian itu adalah rata-rata tugasnya diambil 50%, kemudian ulangan hariannya diambil 50%. Sehingga jadi nilai harian 1 itu nilai harian. Nah, kalau dia tidak mengikuti ulangan harian, maka nanti muncul di NH itu tetap, misalnya rata-rata tugasnya 80. Karena tidak ada nilai harian, ulangan harian, maka nanti muncul NH-nya 80 dibagi 2 jadi 40. Karena ulangan hariannya nggak ada. Begitu barangkali Pak untuk itu ya, untuk penjelasan pertama. Kalau Sudah paham Pak? Belum Pak. Yang kosongnya ini yang saya belum paham Pak. Yang apa Pak? NH1 ada NH2. NH1 terisi, NH2 kosong. Apakah seharusnya itu terisi atau emang kosong? Nah, kalau banyak ikut apa? Ya, nah kalau misalnya kalau ada yang belum melakukan ulangan penilaian harian 2, berarti tidak ada di situ. Nah, tetapi kalau dia sudah melakukan penilaian harian 2, maka nanti di situ pasti muncul NH2 ya. Kalau NH-nya kosong itu berarti tidak ada penilaian harian 2, Pak. Oleh guru atau tidak dilakukan oleh anak didik, sehingga nggak ada penilaian. Oleh guru tidak mengadakan nilai harian, kedua, atau anak didik tidak mengikuti. Gini, Pak, ada yang NH-nya cuma 1 ya. Ada yang NH-nya cuma 1, ada juga yang NH-nya 2, Pak. Ya, betul. Ya, jadi kalau yang NH-nya cuma 1 berarti yang dilihat yang di NH1 aja, Pak. Oh, oke. Ya. Clear, Pak. Clear. Ya. Clear. Itu yang pertama, Pak. Ya. Kemudian yang kedua dari kehadiran, Pak ya. Betul. Kehadiran. Nah, mungkin yang dilaporkan oleh guru masing-masing guru mata pelajaran ya. Nah, itu ada yang mungkin hanya 50%, ada yang 30% gitu ya. Nah, itu adalah kehadiran putra-putri Bapak Ibu terhadap mata pelajaran yang bersangkutan ya. Tetapi nanti kalau untuk kehadiran untuk syarat kelulusan itu adalah kehadiran yang diambil dari wali kelasnya. Nah, kalau kehadiran mungkin tadi laporan itu adalah kehadiran pada saat putra-putri Bapak Ibu mengikuti
tatap muka atau mungkin PJJ ya. Absen mata pelajaran ya. Ya, absen mata pelajaran ya. Tapi nanti kalau untuk hadir itu kan secara umum ya, nanti itu kami ambilnya dari wali kelas ya. Nah, yang mungkin pagi-pagi wali kelasnya sudah memberikan absen kepada siswa-siswinya ya. Nah, itu yang dipakai. Cuma yang laporan tadi itu per mata pelajaran itu supaya mungkin biar jelas ya. Kenapa nih anak saya ini kok dapat nilainya kecil? Nah, oh ternyata persentase kehadirannya rendah banget gitu. Nah, bisa aja begitu ya. Coba nanti saya klarifikasi sama. Ya, Nah, ya, oke. Oke. Nah, kemudian yang berikut tadi untuk nilai akhir ya. Nah, nilai akhir yang di ijazah, nah itu untuk rata-rata rapot ya. Nah, kalau rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5, nah itu kan tidak bisa diubah Pak. Sudah tidak bisa diubah. Karena nilai rapot itu kan sudah jadi semester 1 sampai semester 5 ya. Nah, yang belum ada itu hanya nilai semester 6 ya. Nah, untuk nilai semester 1 sampai semester 5 itu sudah jadi dan rata-ratanya itu yang nanti akan diambil 70% ya. Kemudian yang 30% lagi itu diambil dari nilai ujian satuan pendidikan sekarang ya. Nah, di mana nilai ujian satuan pendidikan sekarang itu adalah gabungan dari nilai pengetahuan ya, nilai pengetahuan yang nanti akan dilaksanakan dari tanggal 11 sampai tanggal 19, kemudian ditambah dengan nilai ujian keterampilan ya, yang mungkin saat ini sudah berlangsung atau juga mungkin ada yang belum. Gitu. Nanti digabung bagi dua itu yang menjadi nilai sekolahnya itu ya, nilai sekolahnya itu nanti yang diambil 30%-nya. Yang 1 sampai 5 Pak. Ya, Yang ya kalau semester 1 sampai semester 5, nah itu juga sama, itu gabungan dari pengetahuan dan keterampilan juga. Oke. Ya. Oke. Tapi sudah ada recordnya Pak ya. Kita tinggal listnya nanti sehingga kita fokusnya di PTS, di ujian terakhir, ujian tulis, ujian prakteknya ya, yang 30%. Ya mudah-mudahan itu untuk nilai keterampilannya bisa lebih besar sehingga nanti apabila nilai pengetahuannya mungkin di bawahnya, kalau dibagi dua kan bisa bertambah nilainya. Baik. Halo Pak Wakil, Mas. Ya. Perlu disampaikan bahwa untuk persiapan pendalaman materi, setiap siswa dibagi buku panduan. Belum disampaikan tadi. Untuk mendukung Bapak Ibu orang tua siswa yang hadir pada hari ini 150 orang tua siswa. Yang lainnya nanti menyampaikan. Jadi tanggal 8 nanti sudah ada pendalaman materi dan setiap siswa dibagi buku satu persatu. Pak Umas tolong sampaikan. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mungkin satu lagi Pak ya tadi ya, mengenai nilai harian dan PTS yang belum mencapai KKM ya. Betul. Ya. Nah, untuk nilai harian dan PTS yang belum mencapai KKM, yang mudah-mudahan minggu besok itu anak-anak sudah bisa melakukan perbaikan ya, sehingga nanti nilai semester 6-nya tidak kacau balau Pak. Perbaikan ini kami masih memberikan kesempatan untuk minggu besok ya. Ya Pak, secara teknis Pak, untuk perbaruan ini yang bersangkutan menemui guru yang bersangkutan untuk perbaikan, bikin appointment atau bagaimana Pak? Gini Pak ya, selama PJJ ini kan sebenarnya semua tugas itu ada di GCR ya. Semua tugas itu ada di GCR. Jadi anak itu sebenarnya bisa mengontrol tugas mana saja yang belum saya selesaikan. Tugas mana saja yang belum selesai ataupun untuk penilaian harian, apakah saya sudah ikut atau tidak gitu. Sebenarnya yang guru-guru ya di grup kelas masing-masing tuh setiap minggu tuh selalu diingatkan. Nama ini misalnya si A, ini tugasnya 2, 3, 5 belum. Kemudian penilaian harian pertama belum ikut, tapi tetap aja namanya anak ya ada yang masa bodoh gitu. Iya, betul Pak. Kami monitor itu Pak. Ya. Cuman begini Pak, kalau kami klarifikasi ke anak bahwa kehadirannya dia memenuhi ujiannya dia ikut, tapi aplikasi secara nilai ada yang kita bertanya soal nilai tugas harian plus apa tadi yang 50% sama bilangan harian itu kan menjadi pengaruh ke nilai ya Pak ya? Iya betul lah. Ya. Kalau misalkan kita klarifikasi semua mereka mengikuti segala macam, tapi tidak sesuai dengan nilai ini, apa yang kita bisa diskusikan dengan? Oh, ya baik Pak. Jadi kalau nanti misalnya
anak itu mengatakan dia sudah mengirim. Kami kan ada bukti di GCR, Pak. Baik. Nah, ada bukti di GCR ya. Jadi nanti mungkin putra-putri Bapak Ibu bisa menghubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan ya, untuk nanti disesuaikan lagi. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Sudah empat-empatnya Pak Petrus dijawab? Sudah kan? Sudah ya? Ya, nah kemudian tadi mungkin bisa... menyambung, Bapak menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Nah, untuk pendalaman materi, nanti dari sekolah, mungkin nanti akan membagikan satu buku ya. Satu buku itu isinya ada 6 pelajaran ya. Ada 6 pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan PKN ya, dalam satu buku. Nah, itu mungkin bisa dijadikan bahan belajar untuk menghadapi ujian satuan pendidikan selama pendalaman materi itu. Nanti bukunya akan dibagikan hari Senin. Akan dibagikan hari Senin ke putra-putri Bapak dan Ibu. Satu siswa mendapat satu buku. Nanti dan dikembalikan lagi pada saat ujian sudah selesai, nanti akan dikembalikan lagi ke perpustakaan. Begitu, terima kasih. Pak, maaf Pak. Tanggal 8 April adalah terakhir nilai sudah close ya, nggak bisa dirubah ya. Artinya perbaruan segala macam udah harus dilakukan sejak hari Senin yang sudah mulai PTM ini ya. Tanggal 28 nanti ya. Ya, jadi nilai itu sudah harus masuk tanggal 8 April Pak ya. Kewali kelas itu nilai semester 6 sudah masuk. Jadi pembaruannya mungkin atau perbaikan kami berikan waktu 1 minggu ke depan besok ini. Oke Pak. Ya. Clear Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Petrus yang sudah menjelaskan tentang pertanyaan dari Bapaknya Andre, perilaku penanya yang pertama. Mudah-mudahan bisa puas ya Pak ya. Terima kasih. Sedikit menambahkan bahwa raport PTS yang tadi Bapak Ibu orang tua terima itu merupakan gambaran dari apa yang didapat siswa selama PTM terbatas kemarin. Jadi masih ada waktu 1 minggu Bapak Ibu, jika putra-putrinya masih ada tanda di paling kanan itu, tagihan, misalnya tagihannya tugas 1, tugas 2, atau PH-nya belum, silahkan Bapak Ibu, putra-putrinya segera disuruh untuk menghubungi Bapak Ibu guru, agar selama 1 minggu ini putra-putri Bapak Ibu sudah tidak punya hutang lagi untuk nilai semester genap, ya, untuk nilai semester 6-nya. Baik, terima kasih. Dan tadi ditambahkan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai buku. Alhamdulillah SMP 33 untuk program pemantapan materi menghadapi ujian satuan pendidikan nanti, ujian tulisnya, kami dari sekolah memberikan bantuan buku, walaupun cuma pinjaman ya Bapak Ibu, nanti dikembalikan. Untuk jadi program pemantapan materi itu dibekali oleh sekolah dengan sebuah buku yang memang sudah dianggap bagus dan digunakan oleh setiap sekolah. Jadi siswa dapat satu-satu, dan isi buku itu setiap mata pelajaran nanti akan diterangkan, akan dibahas oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran di kelas 9 sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh bagian kurikulum. Baik, terima kasih Bapaknya Andre sudah berpartisipasi, mudah-mudahan memberikan pencerahan dan kejelasan bagi Bapak Ibu orang tua lainnya. Kita akan Bapak bentar. Nah, mungkin sedikit tambahan untuk Bapak Andre ya. Tadi mungkin takutnya mungkin anaknya katanya tugas yang sudah semua dikumpulkan, ternyata tadi di tagihannya itu juga masih muncul. Nah, itu bisa jadi begini Pak. Karena dari pihak Pokja PTS itu meminta lapor nilai dari guru mata pelajaran kan dikumpulkan paling lama tanggal 25 Maret kemarin ya. Ya. Paling lama tanggal 25 Maret lagi. Pokoknya tanggal minggu kemarin lah ya. Iya, tanggal 18. Tanggal 18 Maret. Nah, itu kan nilai harus masuk ke wali kelas ya, untuk supaya segera dibuat laporan oleh wali kelas ya. Sehingga nanti mungkin putra-putri Bapak dan Ibu yang mengirim tugas setelah tanggal itu mungkin belum terbukukan ya. Berarti ini nilai sementara setengah semester gitu Pak ya? Iya, betul sekali. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke penanya yang kedua. Mangga, tadi sudah ada yang raise hand, siapa ya? Udah namanya.
Boleh silakan Ibu yang mau bertanya, sebutkan nama dan putra-putrinya, kelas berapa, namanya siapa. Bapak terus dimatikan dulu aja semua. Baik Bapak Ibu, silahkan apakah masih ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Saya sampaikan waktu kita sudah jam 9 lewat 2 menit, jadi masih ada waktu beberapa menit ke depan. Jikalau Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada pihak sekolah, mumpung di sini ngumpul ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Ketua Komite, ada Bapak Humas, ada Ibu Kurikulum, ya. Mangga, Bapak Ibu, silakan. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa Ibu? Bapak, saya Wali dari Tribangga Pamungkas Siswanto kelas 96. Baik, Ibu dari mamanya Tribangga ya, dari kelas 96 ya. Iya Pak. Pak, maaf saya mau tanya, tadi kan katanya harus vaksin dulu untuk mengikuti ujian sekolah gitu ya Pak? Ya, betul. Tadi itu kata Bapak Komite. Nah, itu Mangga, gimana? vaksin pertama, kedua, atau harus vaksin 1, 2, dan 3, Pak? Baik. Itu aja, Ibu. Nah, terus, satu lagi, untuk tugas yang belum selesai atau yang di bawah KKN, kita harus konfirmasi lagi ke guru mata pelajaran masing-masing ya, Pak? Iya, betul. Jadi dalam seminggu ini tadi disampaikan oleh Pak Petrus, putra-putri Ibu kalau masih punya tagihan, dari sekarang ke belakang silahkan menghubungi ke guru mata pelajaran yang lainnya. Yang dituju ya, Bu ya. Oke. Misal Tribangga masih ada kekurangan LKPD atau tugas di bahasa Inggris, silakan nanti segera menghubungi guru bahasa Inggris, begitu Ibu. Oke, siap Pak. Baik, untuk pertanyaan yang itu saja Ibu, pertanyaannya apa ada lagi? Pak. Sudah cukup? Baik, pertanyaan ini kami persilakan juga untuk dijawab. Yang pertama mengenai vaksin, apakah peserta USP ini wajib vaksin 1, 2, atau 3? Dan yang kedua tadi mungkin sudah dijawab, tapi mangga silakan dijelaskan lagi oleh Bapak Humas. Kepada Pak Petrus, silakan Pak. Baik, terima kasih. Nah, mungkin tadi di dalam sambutan Bapak Ketua Komite tadi mungkin disinggung sedikit mengenai vaksin ya. Tapi untuk kami di sekolah, nah itu sebenarnya kalau syarat dari Dinas Pendidikan itu kalau di sekolah siswanya kalau di atas 80% itu sudah boleh. Kalau 80% siswa itu sudah mengikuti vaksin 1 dan 2, nah itu boleh. Mungkin kalau ada satu dua anak yang mungkin belum dengan alasan mungkin ada penyakit tertentu, nah itu diperbolehkan, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Siap Pak. Jadi bukan anak yang belum vaksin terus tidak boleh ikut ujian, bukan. Oke, baik, terima kasih Pak. Yang kedua, Pak Petrus mau nambahin jawabannya tadi? Kan tadi udah dijawab Pak Bakti. Oh iya udah. Baik Ibu, mamanya Tribangga ya, tadi udah dijawab bahwa jikalau belum vaksin juga silahkan saja ikut, karena SMP 33 sudah dinyatakan lebih dari 80% itu siswa-siswi kita sudah divaksin 1 dan 2. Baik. Ya, yang ketiga belum, karena gurunya juga belum, termasuk saya. Yang sudah hanya beberapa guru, setengahnya guru, dan ada beberapa guru yang belum. Tapi itu sudah memenuhi syarat untuk kita melaksanakan kegiatan ujian sekolah di sekolah kita. Baik, terima kasih. Untuk penanya yang berikutnya, mangga Ibu dinyalakan mikrofonnya dan sebutkan nama dan putra-putrinya kelas berapa. Bapak Ibu, sambil kita menunggu pertanyaan, biar saya foto dulu, mangga kameranya dinyalakan Bapak Ibu. Terima kasih, ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kameranya on terus dari tadi. Ya, boleh Bapak Ibu silakan dinyalakan kameranya semua. Nah, saya akan coba foto sambil nunggu penanya ketiga, biar waktunya kita bisa manfaatkan. Masih ada beberapa yang masih tertutup.
Di slide berikutnya ternyata banyak yang sudah tertutup. Silakan Pak Aris difoto per slide, Pak Aris. Pak Aris hadir. Baik, nanti saya saja yang foto. Sekali lagi, mangga silakan penanya ketiga. Kalau penanya ketiga tidak ada, berarti sesi pertanyaan kedua saya hapuskan. Begitu ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Saya boleh tanya Pak. Mangga Ibu, siapa? Silakan. Assalamualaikum, saya orang tua dari Muhammad Fauzi Rapi, kelas 98. Baik, Ibu Popi ya. Mangga Ibu, silakan. Ya, saya mau tanyanya sih sebenarnya bukan mata pelajarannya ya Pak ya, lebih ke perpisahannya. Kan itu rencana di Hotel Merbabu ya Pak? Betul, rencananya seperti itu. Pastinya kan anggaran pasti sudah diketahui duluan kan dari pihak sekolah. Nah mohon maaf Pak, karena saya kan juga satu kakaknya juga kan lulus. Jadi sama-sama perpisahan di luar. Nah kebetulan kan barengan, jadi saya pengen tahu secepatnya berapa anggarannya supaya kita bisa menyimpankan budgetnya. Membagi-bagi ya Bu ya? Masalahnya kan satu ke kuliah nanti, satu ke SMA, terus ada perpisahan, bentrok lagi mau lebaran. Iya betul. Kakaknya kuliah juga, jadi bingung gitu. Baik Ibu Popi, itu aja pertanyaannya? Iya itu aja Pak. Baik, kalau ini mungkin saya yang jawab ya Pak Petrus ya? Ya, silakan Pak Putri. Baik, kebetulan kenapa saya yang jawab karena saya selain guru bahasa Inggris di sekolah juga saya wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, jadi yang mengurusi kegiatan-kegiatan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi begini Bapak Ibu, khususnya untuk Ibu Popi, rencana yang disampaikan oleh Pak Petrus tadi itu baru rencana pembicaraan, karena itu pun dasarnya adalah siswa yang ada di OSIS bertanya kepada kami, Pak, gimana kita perpisahan? Apakah seperti dulu di sekolah atau bagaimana gitu? Maka kami kemarin mencoba menjawab. Jadi kalau hitung-hitungan angkanya kita belum ada Ibu Popi. Nanti yang disampaikan mungkin secara khusus oleh wali kelas. Mungkin dalam minggu-minggu ini kita akan rapat dengan para wali kelas dan kita juga belum mencoba ngecek ke Hotel Merbabu. Dan juga dengan buku tahunan kita juga belum ketemu. Insya Allah dalam minggu-minggu ini kita sudah ketemu dengan para vendor-vendor kita pihak ketiga dan segera akan disampaikan kepada orang tua siswa melalui wali kelas. Begitu ya Bu Popi ya. Jadi nggak terlalu lama. Sebelum puasa Insya Allah sudah ada kabar. Jadi bisa bagi buat lebaran berapa juta ya Bu ya. Pusing Pak, soalnya 3 anak kan, satu kuliah, satu mau SMA, mau ya, kuliah. Kami merasakan, kami juga sama Ibu. Nik lagi. Insya Allah tadi hanya disampaikan rencana umum untuk budget yang diperlukan untuk 2 kegiatan akhir tahun itu belum ada coret-coretannya. Tapi secepatnya kami akan sampaikan melalui Bapak Ibu Wali Kelas. Oh, berarti kalau gitu nanti anggarannya sudah satu paket ya Pak dengan... Sudah satu paket, nanti kita paketkan totalnya berapa yang harus dibayarkan oleh siswa, udah 2 kegiatan, sudah perpisahan di gedung dengan buku tahunan, itu direncanakannya seperti itu. Nanti pun kami akan mencoba mengirimkan surat persetujuan dari orang tua kepada Bapak Ibu semua di rumah. Oh iya deh. Sudah Ibu? Ya, makasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Popi, terima kasih Papanya Andre dan juga tadi Pak, maaf izin bertanya. Oh, silakan Pak. Boleh Bapak langsung berarti untuk langsung Pak Bekti Pak. Bapak sebagai guru bahasa Inggris. Betul. Di sini saya orang tua dari Jahra Setianingrum Pak. Kelas berapa Bapak? Kelas 91. 91 ya. Di sini setelah saya melihat rapot penilaian tengah semester Pak, untuk Jahra Setianingrum ini ada tagihan tugas bahasa Inggris Pak. Betul. Nah, itu gimana ya Pak untuk ininya? Kalau menurut anak saya dia sudah mengirim
mengirim tagihan tugas itu, Pak. Betul, ya. Itu aja, Bapak? Nah, itu aja pertanyaan Ya, saya, Pak. baik. Berarti Bapak Ibu sekarang kita udah masuk sesi 2 ya. Baik, terima kasih Papanya Zahra. Saya mencoba menjawab walaupun saya bukan pengajar bahasa Inggris kelas 9. Kebetulan saya ngajar di kelas 8 dan kelas 9 itu diajar oleh Ibu Resti dan Ibu Ria. Tapi sepertinya kasusnya akan sama karena saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Ada beberapa siswa yang ketika memberikan tugas itu tidak tercover. Bisa saja ketika Zahra menyerahkan itu bisa tidak tertuliskan, tidak terbukukan, atau mungkin menurut Zahra sudah, padahal belum tidak masuk ke GCR-nya. Jadi kalau saya memberikan langkah, jika ada permasalahan seperti itu, baik untuk Zahra atau untuk siswa-siswa yang lain, silakan hubungi langsung gurunya. Misal Zahra, Bu Resti, saya sudah mengirim tanggal sekian-sekian nih bukti fotonya, gitu kan? Itu nanti pasti langsung di-cover, Pak. Jadi kita sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah waktu di awal semester itu, kita Bapak Ibu Guru di SMP 33 itu diwajibkan untuk membantu siswa dan tidak mempersulit siswa. Saya yakin kalau siswa itu punya bukti pasti sudah kita cover. Mungkin itu ada miskomunikasi antara pengajar dengan siswanya merasa sudah, tapi padahal nggak nyampe, karena GCR juga kadang-kadang suka macet, Pak. Maka kalau Zahra punya bukti fotonya, disampaikan aja, Ibu saya sudah kirim ini bukti fotonya, pasti tidak akan ditanya jawab lagi, langsung dimasukkan nilainya. Demikian ya Bapaknya Zahra. Baik, terima kasih Pak. Ya, informasinya. baik. Terima kasih. Penanya yang kedua di sesi 2, mangga. Ada kesempatan 2 penanya lagi di sesi 2. Mudah-mudahan sih sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Waktu sudah menunjukkan jam 9:14. Atau kalau mau ada silakan Bapak Ibu, saya beri waktu 10 detik. Kalau tidak ada, saya langsung masuk ke sesi berikutnya. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Mudah-mudahan tidak bertanya bukan karena ngantuk, tapi karena memang sudah banyak jelas. Dan kalau Bapak Ibu belum banyak mendapat kejelasan, lantas malu untuk bertanya di forum ini, mangga kami membuka selebar-lebarnya. Oh, ini ada yang mau tanya nih. Ibu Azahra Hoyrunisa. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Yuli Kristina. Yuli, putrinya Zahra ya? Bukan, ini nama ini ya doang Pak, namanya nama anak saya. Anda diperkenalkan, Ibu Yuli, ya, putrinya siapa, kelas berapa? Iska Novi, 92. 92, mangga pertanyaannya Ibu silakan. Mau nanya, maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Apa nama? Soalnya tadi saya telat masuk. Nggak apa-apa ya Ibu, mangga. Kurang paham saya tadi ininya. Itu buat apa namanya perpisahan yang di Hotel Merbabu itu sekalian perpisahan, nggak ada kegiatan lain bagaimana Pak? Baik, itu aja pertanyaannya atau ada yang lain? Nggak ada, udah itu aja. Baik, untuk di SMP 33 setiap tahun kita melaksanakan kegiatan akhir tahun namanya Bapak Ibu ya. Kegiatan akhir tahun itu kalau dulu sebelum pandemi itu ada 3 biasanya. Ini kita sampaikan biar Bapak Ibu mengetahui. Ada 3. Yang pertama biasanya anak-anak minta piknik, baik ke Bandung atau ke Jogja. Yang kedua ada perpisahan atau biasanya yang disebut wisuda. Yang ketiga biasanya kita dengan buku tahunan. Nah, karena kita masih dalam masa pandemi, maka kita hanya memiliki paket akhir tahun itu 2, Ibu, yaitu kegiatan wisuda di Hotel Merapi Merbabu dan kegiatan buku tahunan. Jadi setelah 2 itu tidak ada lagi apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Cukup Ibu ya? Ya, cukup. Terima kasih Pak. Bapak Humas, mohon maaf saya langsung jawab ini. Oh, nggak apa-apa, Bapak terus. Biar cepat selesai. Baik, terima kasih Ibu, mamahnya, Ibu Yuli tadi ya, terima kasih.
Dan selanjutnya penanya terakhir Bapak Ibu pada malam hari ini, silakan dimanfaatkan waktunya. Assalamualaikum. Ibu Nabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Kameranya Ibu boleh dinyalakan dulu Bu. Ya sebentar Pak pakai. Iya sebentar Pak mau pakai hijab dulu. Oh. Kirain mau bikin kopi dulu. Mangga Ibu setelah siap dinyalakan kameranya, terus diperkenalkan putrinya siapa, putra siapa, kelas berapa. Ibu-ibu, bapak-bapak dinyalakan dong kameranya semuanya biar saya bisa langsung sambil foto. Ah, gitu. Mama Novita, mikrofonnya dimatikan ya, Mama. Mama Novita Indriani, dimatikan kamera. Ah, terima kasih. Masih nyala, Mama, itu? Baik, silakan, Ibu Nabila. Iya Pak, saya mau bertanya nih Pak. Mangga Ibu. Untuk acara akhir tahun itu, perpisahan akhir tahun itu di Hotel Merbabu itu Pak, orang tua muridnya ikut nggak Pak? Ini kayaknya curahan hati pengen ikut rupanya ini. Baik Ibu, ada lagi pertanyaannya? Bu, mana? Ibu. Buka kameranya mau suruh nyalain. Ibu, ya. Ada lagi pertanyaannya apa sudah cukup? Cukup itu aja? Ya. Baik, terima kasih Ibu Nabila. Putrinya siapa? Nabila Nur Aisyah. Kelas? 92. 92. Pak Petrus ngajar hafal ya. Baik, mamanya Nabila saya jawab. Kalau sebelum pandemi dulu, kita itu selalu mengundang orang tua. Jadi di hotel itu sekitar 600 undangan siswa dengan orang tua. Tapi untuk yang sekarang sepertinya kita menjaga keramaian yang terlalu ramai, maka yang diundang hanya siswanya saja. Nah, Bapak Ibu kalau menyaksikan, insya Allah saya dengan tim IT 33 akan membuat siaran langsung lewat Zoom atau YouTube streaming. Jadi Ibu bisa nontonnya di rumah sambil masak ya Bu ya? Makasih Pak. Ya. Ngomong-ngomong Ibu pengen ikut, nanti boleh lah kalau satu. Saya kan. Ya boleh Ibu, terima kasih pertanyaannya. Bapak Ibu Alhamdulillah 6 penanya sudah disampaikan malam hari ini. Mohon maaf kami tidak bisa membuka sesi ketiga untuk para penanya karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:20. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu yang saya hormati, jika Bapak Ibu masih mau ngobrol dengan Bapak Ibu guru, dengan Pak Petrus, dengan saya, dengan kepala sekolah sekalipun, bisa membuka pintu selebar-lebarnya. Silakan Bapak Ibu boleh hadir ke sekolah, ngobrol santai dengan kami, apa yang mau ditanyakan insya Allah kita akan jawab. Atau melalui wali kelas. Mangga ditanyakan apa saja. Jangan sampai Ibu Bapak punya pertanyaan, tapi dikengkem itu apa? Maksudnya disimpan, lantas tidak terjawabkan. Kami tidak mau seperti itu. Silakan mau lewat wali kelas atau langsung hadir ke sekolah. Kami enak sekali kalau kehadiran orang tua bertanya itu artinya ada komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sebelum kami tutup seperti biasa, kami akan persilahkan Bapak Kepala Sekolah untuk closing speech malam hari ini. Sebentar Bapak Idi mau dipakai closing speech-nya? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warga sekolah SMP Negeri 33 Kota Bekasi, terutama pada para wakil, kepala sekolah, para wali kelas, para guru, dan para orang tua siswa
hari ini saya lihat awal pertama yang hadir 153 orang. Berarti yang 153 itu berarti sudah mewakili saling membantu informasi-informasi yang belum terkait hari malam ini belum hadir, yang hadir bisa membantu teman-teman atau tetangga lingkungan yang sesama SMP Negeri 33 Kota Bekasi, khususnya kelas 9. Itu yang pertama. Yang poin kedua, saya mempertegaskan lagi untuk tanggal 8 sampai seterusnya itu sudah mulai launding, pendalaman materi, dan sekolah sudah menyediakan buku satu paket untuk siswa supaya nanti ujian sekolah nanti bisa bermaksimal untuk harapan kita semua, kita sebagai warga sekolah SMP 33 dan sekaligus orang tua siswa SMP Negeri 33 bisa puas dalam hati unek-unek. Semoga kita bisa mencapai lulus dengan 100% dalam keadaan berjalan lancar dan selalu diberi kesehatan kita untuk melaksanakan tugas siswa untuk ujian, guru melaksanakan tugas sebagai pengawas dan koreksi dan sebagainya. Karena waktu momen sekarang tidak Anda menggunakan kertas dan tidak nyetak soal. Jadi Bapak Ibu, orang tua siswa tadi sudah sampaikan pada Wakil Humas, Pak Petrus, sudah dilengkapi sarana. Putra-putri Bapak Ibu yang kurang lengkap, nanti ada sarana yang di sekolah yang disediakan laptop dan sebagainya. Mungkin saja kekuatan pada hari ini resmi sudah disampaikan kepada orang tua siswa. Mudah-mudahan tanggal 11 sampai tanggal 19 nanti kita melaksanakan ujian dengan maksimal, hasil yang memuaskan sehingga 100% untuk SMP Negeri 33 Kota Bekasi siap melaksanakan ujian sekolah. Terima kasih. Yang perlu sampaikan saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para narasumber, ada yang mau disampaikan atau sudah cukup, Pak Petrus, Bu Haji Elit? Sudah cukup, Pak. Cukup. Terima kasih. Oh iya, engkong mau ada yang disampaikan lagi kok? Apa sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya sama Pak Komite itu sudah kayak ke orang tua sendiri, jadi manggilnya suka engkong. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan orang tua siswa yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, acara malam hari ini yaitu sosialisasi tentang USP atau Ujian Satuan Pendidikan dan Kegiatan Akhir Tahun sudah dilaksanakan dengan maksimal, dan alhamdulillah kehadiran pada titik ini masih berada di angka 124. Itu menandakan bahwa antusiasme dari Bapak Ibu orang tua wali kelas 9 sangat tinggi untuk kemajuan SMP Negeri 33 Kota Bekasi. Akhir kata kita sama-sama berdoa mudah-mudahan putra-putri kita bisa menjalankan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan dengan baik, dengan hasil maksimal, dengan posisi yang sangat semangat, sehat, dan selalu gembira. Itu doa kita, dan mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua sebagai orang tua di rumah, kami sebagai orang tua di sekolah juga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak dan berkah, dan kita selalu semangat untuk mendidik putra-putri kita baik di rumah atau di sekolah. Dan terakhir, mari kita sama-sama membacakan hamdalah untuk menutup acara ini. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi langkah kita, semoga Allah rahmati langkah kita. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf jika dalam pembawaan malam hari ini ada kurang. Kalau ada yang kurang atau salah, itu adalah dari saya. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Bapak Ibu seluruhnya.
Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Ibu, saya